Hai, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, staring at the seas. I wish I could escape. I don't wanna fake it. Wish I could erase it. Make your heart believe, but I'm a bad boy. Bad boy. Oh, you know. Perkenalkan, nama saya Nita Indah Lestari, NPM 3 digit terakhir 010, Prodi Sejarah dan Sosiologi 2019A, IKI Budi Utomo Malang. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut sebagai RPP untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Andes, Ibu Amana, MPD. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan berperan sebagai guru pengajar online terkait dengan tugas RPP tadi. Kenapa saya kok mengajar online? Nah, sesuai situasi pada saat ini ya, karena adanya COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berlalu, semoga kita semua bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah, oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai ke materi ya. Nah, untuk materinya adalah kita akan membahas tentang gejala sosial yang ada di masyarakat. Apa itu gejala sosial? Ada yang tahu? Ya, gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasinya. Perubahan sosial akan mengakibatkan beberapa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak yang negatif. Nah, perubahan sosial ada yang bersifat positif dan negatif, sehingga kita harus berhati-hati dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Nah, fenomena sosial ada dalam kehidupan sehari-hari, dapat menimbulkan beberapa contoh fenomena sosial seperti munculnya kesenjangan sosial, demam musik luar, boy band, girl band, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Gejala-gejala sosial juga diartikan sebagai suatu peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik lapisan tradisional maupun yang masyarakat modern. Apa saja faktor penyebab gejala sosial? Adanya berbagai gejala sosial di masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah faktor kultural. Nah, faktor kultural ini merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Adanya beberapa contoh gejala sosial berdasarkan faktor kultural, antara lain kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah faktor struktural. Faktor struktural ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur, suatu yang disusun oleh pola tertentu. Faktor struktural ini dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin. Contoh gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti penyuluhan, sosial, interaksi, dan lain sebagainya. Apa saja macam-macam gejala sosial? Macam-macam gejala sosial itu banyak ya, seperti yang kita ketahui. Saya ambil contoh, yang pertama adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan ya tentunya. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencakupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Nah,
Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, masalah kependudukan, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh yang kedua adalah budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam sehingga kita harus saling menghormati budaya lain. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah persatuan ya, melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman eh, dapat menambah khas budaya kita gitu loh. Keanekaragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia saja, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial, misalnya tindakan peniruan, budaya asing yang negatif, kenakalan remaja, budaya cara berpakaian, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh yang ketiga adalah lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang ilmu bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan seseorang yang terkena penyakit dan menimbulkan gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Contoh, gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular, pencemaran lingkungan, kerusakan alam, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh yang keempat adalah psikologis. Perilaku seseorang individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologis. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan, dapat menimbulkan keganjalan sosial di masyarakat. Misalnya disorganisasi jiwa, aliran jalan sesat, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh-contoh gejala sosial di masyarakat. Apa saja gejala sosial yang ada di dalam masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan di lingkungannya. Perubahan sosial merupakan segala perubahan yang ada pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dan dipengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Nah, perubahan sosial dapat dalam masyarakat dapat berdampak positif maupun negatif. Bagi masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan sosial, maka akan terjadi masalah sosial. Adapun contoh gejala sosial yang ada pada masyarakat, yang pertama adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini dapat dikarenakan tidak mempunyai seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer. Namun, dalam sosiologi, salah satu faktor penyebab munculnya masalah tersebut karena lembaga kemasyarakatan yang tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi, ya. Lalu permasalahan tersebut dapat menyebar ke bidang lainnya seperti pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Dalam sosiologi, kemiskinan merupakan suatu gejala sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gejala sosial ini terjadi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Nah, yang kedua adalah kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri ya tentunya. Sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja ini bila tidak terkontrol dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, masalah remaja ini biasanya ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis ya. Pada masa ini seharusnya mereka mengenal nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan mempelajari norma di masyarakat, diharapkan mereka dapat berperilaku dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat beragam sebagai contoh: membolos sekolah, mencontek, melanggar peraturan sekolah, melanggar peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah masalah kependudukan. Di Indonesia adalah negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang padat ya.
penduduk merupakan sumber penting bagi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk menjadi subjek dan objek pembangunan. Dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Kesejahteraan penduduk juga mengalami gangguan yang dipengaruhi oleh perubahan demografis yang seringkali tidak dirasakan. Masalah kependudukan dapat kepadatan penduduk, pemerataan penduduk yang tidak rata, ledakan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, masalah di atas adanya penanggulangan karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Adapun cara untuk mengatasi permasalahan dari contoh-contoh gejala sosial tadi, itu yang pertama adalah melalui program keluarga rencana atau KB. Yang kedua adalah transmigrasi dan yang ketiga adalah mengatur pertumbuhan jumlah penduduk. Lalu apa saja sih dampak dari gejala sosial di masyarakat itu sendiri? Nah, terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat merupakan salah satu akibat dari gejala sosial. Dampak gejala sosial ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Nah, dampak positif dari gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik ya. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita banyak sekali manfaatnya ya. Hal ini dapat dilihat dengan kemajuan bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, kita mengenal teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, telegram, email, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya alat komunikasi ini, maka kita dapat melakukan interaksi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Seperti kita ini ya, kita melakukan pembelajaran secara daring, secara online. Ya, itu yang kemudian adalah dampak negatif. Nah, seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan, ketidaksanggupan. Seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku yang menyimpang. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi di atas, saya akan memberikan tugas kepada kalian semua untuk menambah wawasan mengenai materi ini. Maka saya akan menambahkan soal uraian ya yang nantinya akan bisa Anda jawab dan dikirim ke email saya di sini ya. Kemudian saya akan membagi beberapa kelompok untuk berdiskusi terkait dengan materi yang sudah saya gambarkan tadi. Kalian berdiskusi, lalu nanti ketua kelompok akan maju ya, akan maju dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian dan nanti akan saya nilai ya. Saya beri waktu untuk kalian membuat kelompok sesuai nomor absen untuk mendiskusikan ya hasil dari wawancara kalian yang sudah dijelaskan tadi. Nanti ketua kelompok maju mempresentasikan dan nanti saya akan nilai ya. Saya beri waktu, oke?